Kalau lawan Arab Saudi itu sebenarnya kita masih punya secercah harapan, saudara-saudara. Tetapi kalau lawan Australia ini, saudara-saudara, waduh, ini berat sekali, saudara-saudara. Berat sekali, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena kita pernah dibantai di Piala Asia. Dari 16 pertandingan yang kita hadapi dengan Australia, saudara-saudara, kita juga 12 kali kalah. Hanya 3 kali imbang, sekali menang. Tetapi kan sepak bola bukan matematika, apalagi kita akan main di kandang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita pergunjingkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, mana lagi? Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, saudara-saudara, tanggal 5 September 2024, saudara-saudara, pertandingan away, pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Di putaran ketiga, saudara-saudara, tanggal 5 itu, Indonesia akan kembali ke Indonesia. Akan kembali ke Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 10 September 2024 menghadapi Australia. Tadinya pertandingan sebenarnya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Tetapi ya karena PSSI lah, Anda tahu sendirilah, yang dipikir cuma cuan. Yang dipikir cuma fulus. Jadi pindah ke Jakarta supaya penontonnya bisa lebih banyak, duitnya yang masuk juga bisa lebih banyak, saudara-saudara. Nah, itu pertandingan melawan Australia. Nah, setelah melawan Saudi, lawan Australia. Nah, Australia ini, saudara-saudara, bagaimana kekuatannya? Bagaimana? Saya mengutip Sintayong ya. Ini Sintayong, pendapatnya Sintayong ya. Saya hanya setuju dengan pendapatnya Sintayong yang mengatakan bahwa Sintayong mengatakan bahwa grup C ini, saudara-saudara, yang paling masuk akal itu nanti peringkat pertama dan peringkat kedua itu hanya akan menjadi milik Jepang dan Australia. Jepang dan Australia. Ini Sintayong yang bilang. Jadi, paling masuk akal bagi Indonesia itu hanya mengejar posisi ketiga atau keempat supaya lolos ke putaran keempat. Nah, ini yang bilang Sintayong. Itu artinya, saudara-saudara, secara tidak langsung Sintayong ingin mengatakan bahwa Australia ini adalah tim yang amat sangat bagus sekali. Super bagus. Sama seperti Jepang. Amat sangat bagus sekali. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bagus sekali. Tim yang sangat tangguh. Tim yang punya pemain-pemain bagus. Pelatihnya juga oke. Kualitasnya bagus. Cara bermainnya bagus. Kemudian intelijensianya bagus. Kerjasamanya bagus. Kualitas individu pemainnya bagus. Baguslah pokoknya, bagus. Makanya Sintayong itu realistis dengan mengatakan ya sudah, kita cari aja posisi ketiga dan keempat. Karena posisi pertama dan kedua itu kemungkinan besar hampir pasti kalau tidak ada force major itu akan menjadi milik Jepang dan Australia. Saudara, jujur saya setuju dengan pendapat Sintayong seperti itu. Setuju sekali, 1000% setuju. Kenapa? Jepang ya kita tahulah Jepang. Jepang, Spanyol, Jerman aja berkali-kali dikalahin di Kroasia. Pokoknya berhasil aja bikin susah. Jadi ini udah tim kelas dunia. Australia itu juga sama, saudara-saudara, sama. Untuk kualifikasi yang sekarang ini, saudara-saudara, mereka dilatih oleh Graham Arnold.
Graham Arnold itu pelatih dari Australia yang memang sudah sangat berpengalaman, saudara. Usianya 61 tahun dan dia sudah ya malang melintang lah. Dia dulu pemain tim nasional Australia, saudara-saudara, di tahun 85 sampai tahun berapa ya? 97-an, 90-an, 80, 90-an. Dia punya 56 caps dan 19 gol, saudara-saudara, mantan penyerang. Kemudian reputasi dia sebagai pelatih itu juga luar biasa. Dia melatih di Australia itu, pernah jadi asisten pelatih di Australia, pernah jadi caretaker di Australia, di tim nasional ya, tim nasional Australia. Kemudian melatih sejumlah klub seperti Sydney FC, dia juga melatih di Jepang, di Vegalta Sendai, kemudian Australia U23, sejak tahun 2018 sampai 2021 ketika pelatih Australianya itu si Ange Postecoglou. Nah, Ange Postecoglou sekarang itu melatih di Tottenham Hotspur. Nah, sekarang penggantinya Ange Postecoglou itu ya si Graham Arnold ini sejak tahun 2018. Jadi lebih lama dari Sintayong. Sintayong kan baru 2019 akhir, 2020 awal. Jadi dengan pelatih yang lama begini, ini membuktikan bahwa Graham Arnold adalah pelatih yang cukup berhasil, pelatih yang cukup sukses membesut tim nasional Australia, saudara-saudara. Membesut tim nasional Australia, berbagai macam target yang dibebankan itu juga tercapai. Piala Dunia 2022 dia lolos, Piala Asia dia lolos. Kemudian apalagi ranking FIFA. Ranking FIFA-nya juga dia sangat bagus, saudara-saudara. Ranking FIFA-nya itu sudah kalau nggak salah itu sekarang itu ada di posisi 24, saudara-saudara. 24 di FIFA edisi Juli ya. Dan sepanjang sejarah itu posisi terbaik mereka Australia itu ada di posisi 14 September 2009 dan posisi terburuk itu 102 November 2014. Jadi Graham Arnold ini sebagai pelatih yang amat sangat bagus sekali. Pelatih, saudara-saudara, selain si Graham Arnold yang sudah sejak tahun 2018 dan sangat sukses, terbukti dia tidak dipecat-pecat, terbukti selalu diperpanjang kontraknya dan masih dipercaya hari ini. Kalau pelatih nggak sukses itu nggak mungkin, saudara-saudara, nggak mungkin dia diperpanjang kontraknya, nggak mungkin bertahan terlalu lama. Sir Alex Ferguson, nah itu kan bertahun-tahun di Manchester United. Arsene Wenger bertahun-tahun di Manchester United, itu artinya dia sukses. Begitu pula dengan Graham Arnold. Dan selain Graham Arnold, pemain-pemain Australia itu juga berkualitas. Walaupun ini saya katakan, saudara-saudara, ya, Australia yang sekarang ini materinya tidak seperti zamannya Tim Cahill, zamannya Mark Viduka, zamannya Mark Bosnich, zamannya siapa lagi ya? Mark Schwarzer. Beda, tidak seperti itu. Tetapi walaupun tidak bergelimang bintang seperti zaman dulu, tetapi tetap saja ini tim yang bagus. Kalau di level Asia itu ya di papan atas lah, papan atas Asia. Sementara Indonesia ini kalau di Asia ya mungkin papan menengah ke bawah. Itu bedanya di situ. Mereka punya pemain-pemain yang ya menurut saya secara kualitas luar biasa, saudara-saudara. Misalnya si Apostolos Stamatopoulos. Ini pemain dari keturunan Yunani. Bukan pemain naturalisasi, bukan pemain keturunan. Beda pemain naturalisasi dengan pemain keturunan. Dia lahir dan besar punya keturunan Australia sehingga dia main di Australia. Kemudian ada Martin Boyle, Matthew Leckie, kemudian Adam Taggart, kemudian Kusini Yengi, kemudian Daniel Arzani, Nestori Iran Kunda, kemudian Daniel Arzani, Mitch Duke. Itu adalah beberapa pemain depan yang sangat bagus, saudara-saudara. Mereka main di macam-macam, banyak sekali yang di Eropa. Motherwell, Hibernian, kemudian Bayern Munchen, Machida Zelvia ini sekarang klub dari Jepang yang sedang menjadi buah bibir. Kalau nggak salah nggak klub promosi tapi langsung memuncaki klasmen. Kemudian ada yang main di Portsmouth, itu di lini depan. Di lini tengah itu mereka punya seperti Connor Metcalfe atau Matt siapa itu main di St. Pauli bareng dengan si Jackson Irvine kaptennya yang rambutnya gondrong terus kumisan itu. Itu main di St. Pauli. Kemudian ada John Nisbet, kemudian ada Keanu Bokus, kemudian ada Cameron Devlin, Ajin Hustrik ini dulu main malang melintang di Eropa, pernah main di Italia, sekarang dia main masih di Italia memang, di Hellas Verona. Jadi ini pemain tengah pemain-pemain yang luar biasa.
Di tengah dan depan, saudara-saudara, mereka punya barisan pertahanan yang punya pemain-pemain yang menurut saya luar biasa lah. Aziz Behich, salah satunya itu. Dulu dia main di Eropa, ini kalau nggak salah si Aziz Behich ini keturunan Albania. Pemain keturunan Albania, bukan naturalisasi ya. Kadang itu orang Indonesia itu sering salah naturalisasi dan naturalisasi itu karena begini, setiap negara itu punya undang-undang berbeda terkait naturalisasi. Ada yang mengenal sistem kewarganegaraan, ada yang tidak. Jadi jangan disamakan. Nico William itu bukan naturalisasi Spanyol, bukan, karena dia lahir di Spanyol otomatis dia berhak punya paspor Spanyol. Lamine Yamal itu juga bukan naturalisasi, dia orang Spanyol karena dia lahir dan besar di Spanyol. Hanya saja keturunan dia dari keturunan Afrika, kayak begitulah. Oh, ini out of context, saudara. Kemudian selain Aziz Behich, ada lagi pemain seperti Alessandro Ciccarti yang main di Parma, saudara-saudara, Parma. Kemudian Jordan Barros di Westerlo di Belgia, Ryan Strijn di Dundee United, Gareth Jones di Bolton Wanderers. Kemudian Key Rowles itu main di Heart of Midlothian. Kemudian ada lagi kawannya siapa, Elkan Bagot di Ipswich Town, si Cameron Burgess itu. Kemudian Harry Souttar di Sheffield United. Kalau sudah biasa nonton kompetisi Inggris sudah tahu. Kemudian di penjaga gawangnya itu juga bagus sekali, saudara-saudara, bagus sekali. Misalnya ada si Thomas Lawrence, Joe Gauci, kemudian Paul Izzo, kemudian Matthew Ryan. Jangan lupa Matthew Ryan. Matthew Ryan di mana ya sekarang ya? Roma kalau nggak salah, di AS Roma. Kemudian Tom Glover, ada juga Andrew Radmain itu di Sydney FC. Kemudian ada Ashley Maynard Brewer di Carlton Athletic. Itu pilihan-pilihan saja, tapi kemungkinan besar ya Matthew Ryan itu kalau dia tidak dalam kondisi cedera dia pasti akan dipanggil. Kemudian pemain-pemain lain misalnya Massimo Longo. Massimo Longo itu juga pemain bagus. Kemudian Craig Godwin itu juga pemain bagus, dia main di Arab Saudi. Kemudian James McLaren itu juga pemain bagus. Kemudian Awer Malbil itu juga bagus. Jadi banyak sekali saudara-saudara, baik pemain utama maupun pemain cadangan Australia yang berkualitas. Head to head, saudara-saudara, berdasarkan head to head di pertandingan internasional ya. Pertandingan internasional itu maksudnya adalah pertandingan senior, saudara-saudara. Pertandingan senior dalam kalender FIFA. Jadi U23, U20 itu nggak dihitung sebagai pertandingan resmi. Itu yang sering orang Indonesia salah paham. Media-media di Indonesia juga sering salah paham. Jadi pertemuan Indonesia dan Australia di U23, U20 dimasukkan. Itu enggak. Jadi pertandingan resmi internasional itu yang dalam bendera FIFA dan itu level senior. Karena poin FIFA itu dihitung di level senior. Anda junior sehebat apapun itu tidak akan berpengaruh di peringkat FIFA level senior. Jadi level senior ini saudara-saudara, head to headnya Indonesia dan Australia itu sejak tahun 1967 sampai yang terakhir 2024 kemarin di Piala Asia itu total 16 kali. 16 kali saudara-saudara, dan hasilnya 12 kali Indonesia kalah, 3 kali imbang, dan hanya sekali menang, saudara-saudara. Hanya sekali menang, itu berarti persentasenya 15,91%. Nah, peluang Indonesia menang itu ya cuma segitu, 15,91%, ya 16%. Dan pertemuan terakhir itu, kalau saudara-saudara ingat, itu terjadi di Piala Asia 2024, saudara-saudara, di babak 16 besar. Kalau saudara-saudara ingat waktu itu kita kalah 0-4. Elkan Bagot bikin gol bunuh diri ya, kalau nggak salah Elkan Bagot apa Justin Hubner ya. Kemudian si Boyle dia bikin gol. Kemudian Godwin, kemudian Souttar itu dia bikin gol. Itu pertemuan terakhir Indonesia dengan Australia, saudara-saudara. Dari total 16 pertemuan, hanya sekali menang, 3 kali imbang, dan itu tadi berapa? 12 atau 13 kali. Dan mungkin saja itu rekornya akan bertambah. Saya nggak tahu ya apakah akan bertambah. Indonesia akan bisa mengalahkan Australia, atau Indonesia bermain imbang, atau Indonesia akan kalah lagi, saudara-saudara. Kita berkaca pada pertemuan terakhir. Nah, ini yang paling objektif, saudara. Kalau kita menilai ya kita berdasarkan pertemuan terakhir, karena materi pemainnya tidak berbeda jauh. Sintayong masih ada di situ, Graham Arnold juga masih ada di situ, Jackson Irvine masih ada di situ, kemudian si Adam Hustik masih ada di situ, kemudian si Godwin, si Souttar itu juga masih ada di situ. Jadi
pada pertemuan terakhir ya, yang memang yang baru dari Indonesia itu ya pemain-pemain ya seperti Jay Itzes, kemudian Urat Mangun, Tom Hai, itu yang waktu itu tidak ada di situ. Kemudian Kelvin Verdong itu waktu itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari pertandingan waktu Piala Asia, saudara-saudara, Piala Asia itu kan terlihat sekali Indonesia memang dominan. Dominan, Indonesia menyerang, Indonesia bermain bagus. Bagus, saya akui Indonesia waktu Piala Asia itu bagus. Main melawan Australia bagus. Yang menjadi masalah ya memang hanya efektivitas. Efektivitasnya nggak ada, karena Australia jauh lebih efektif. Australia banyak diserang, banyak tertekan, tetapi ketika mereka punya peluang, mereka itu selalu bisa mengancam pertahanan Indonesia. Ini yang harus dijadikan pelajaran benar-benar. Jadi menurut saya melawan tim seperti Australia ini, kita nggak usah terlalu banyak mendikte, nggak usah. Yang paling penting adalah efektif. Kita ditekan nggak apa-apa, kita bikin formasi yang defensif pun nggak apa-apa. Tetapi ketika kita dapat peluang menyerang, itu harus dimanfaatkan. Dan menurut saya itu peluang itu ada. Peluang untuk menyerang itu secara cepat itu kan ada. Kita punya seperti Ragnar Uratmangun itu kan cepat. Waktu melawan Irak atau melawan apa itu kan, kalau itu beruntung itu bisa gol. Kemudian Kelvin Verdong itu juga bisa kita maksimalkan. Kemudian siapa lagi ya? Tom Hai itu juga bisa kita maksimal, passing dia dari tengah. Kemudian tendangan-tendangan dia dari luar kotak penalti itu harus dimanfaatkan. Kemudian di defensif midfield, kalau Elkan Bagot kemungkinan besar gak akan main ya. Jay Itzes sama Jordi Amat itu harus menjadi benteng yang tangguh, benteng yang kokoh. Justin Hubner nggak main, mungkin Rizky Ridho bisa dikasih kesempatan. Intinya adalah nggak usah terlalu kita mendominasi lapangan, itu nggak usah, nggak perlu kita mendikte permainan, itu nggak usah saudara. Kita bermain saja sabar, kita bermain saja tenang, kita bermain defensif, kita mencuri. Istilahnya ya mencuri bola. Ada kesempatan Australia lengah, kita curi bola, kita alirkan bola, kita bermain dengan serangan balik yang cepat. Jadi jangan terlalu lama mendribble bola, jangan terlalu lama menggocek bola, itu tidak bagus. Tidak bagus. Saran saya seperti itu. Tidak bagus. Begitu dapat bola ya sudah langsung mengalir, cek. Taktik tuk. Bola mengalir ke depan dari belakang ke tengah ke depan, langsung eksekusi. Kayak begitu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman tentang calon lawan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Itu di putaran ketiga, saudara-saudara. Setelah pada edisi sebelumnya kita bicara tentang Arab Saudi, hari ini tadi kita bicara tentang Australia, saudara-saudara. Australia, dan kesimpulannya adalah Australia adalah tim yang sangat berat. Dan ini bukan hanya saya yang ngomong, saudara-saudara. Sintayong sendiri ngomong di grup C ini, saudara-saudara. Paling masuk akal adalah Indonesia berjuang di posisi ketiga atau keempat. Karena menurut Sintayong memprediksi bahwa posisi 1-2 itu akan menjadi milik Jepang dan Australia. Itu Sintayong yang bilang ya, Sintayong, bukan saya. Saya hanya mengiyakan. Saya hanya setuju dengan pendapat Sintayong itu, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena Australia ini tim yang sangat bagus, materi pemain mereka luar biasa, mereka punya pelatih Graham Arnold juga keren, luar biasa, saudara-saudara. Pelatih Australia yang terdahulu, Ange Postecoglou, sekarang melatih Tottenham Hotspur. Itu berarti level sepak bola di Australia ini luar biasa, dan mereka punya pemain-pemain yang mayoritas itu adalah pemain bule, saudara-saudara. Orang bule kan tahu sendirilah, secara fisik, secara postur, secara otak, IQ itu mereka ya lebih bagus lah. Dan mereka juga mayoritas bermain di Eropa, saudara-saudara, di klub-klub seperti Aston Villa, Bournemouth, kemudian Dundee United, Ipswich Town, kemudian Sheffield United, Bayern Munchen, banyak saudara-saudara, Saint Pauli, kemudian Hellas Verona, banyak saudara-saudara, mayoritas di klub-klub
Eropa yang ya bukan klub-klub besar ya, ada yang klub besar, ada yang klub menengah, tetapi mereka adalah pemain-pemain utama di klub mereka dan usianya juga tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, usia-usia mapan lah, 25, 26. Ya, ini berat, walaupun berat, tetapi Indonesia ya masih ada peluang. Kenapa? Karena kita akan bermain di kandang. Biasanya Indonesia itu kalau bermain di kandang itu kesetanan. Nah, dulu tahun 2007 itu ada semboyan, ini kandang kita. Jadi itu saja. Menurut saya, prediksi saya ya Indonesia hanya akan mengandalkan faktor kandang ini saja di pertandingan kedua nanti tanggal 10 September. Dan nggak apa-apa. Karena kalau kemampuan kita baru situ ya nggak apa-apa. Ya, kalau bisa menang, alhamdulillah saudara-saudara. Kalaupun bermain imbang, ya itu lebih alhamdulillah. Karena ya paling realistis adalah bermain imbang saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, jangan juga di-report, dan jangan nyampah, saudara-saudara. Yang penting kalau Anda mau punya pendapat, bikin YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!